Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara mengisi isian BKD dengan panduan rubrik dari LL Dikti untuk teman-teman dosen yang mau ngurus BKD atau di akhir semester yang pasti udah repot-repot banget mau ngurus BKD untuk sertifikasi dosen. Nah, nanti saya akan coba jelaskan bagian-bagiannya berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share, like, dan komen video ini. Oke, silahkan ditonton. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, jadi saya ingin membahas tentang gimana sih cara mengisi isian BKD untuk sertifikasi dosen. Yang satu ini atau video yang kali ini saya akan membahas dari segi pendidikan dan pengajaran. Nah, teman-teman bisa lihat di layar gitu ya. Nah, di layar biasanya sebagai dosen kita harus memiliki tanggung jawab. Biasanya tanggung jawab tersebut realisasinya yaitu dengan mengisi BKD di semester yang lalu gitu ya. Nah, bagi dosen-dosen yang sudah tersertifikasi, ini sangat baik untuk membuat laporannya. Jadi laporan BKD ini biasanya yang udah mulai repot itu adalah dosen-dosen yang tersertifikasi. Walaupun BKD ini semua dosen harus mengisi gitu ya teman-teman semua ya. Nah, ini sharing aja, saya punya panduan rubrik beban kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma. Ini rubriknya tahun 2018 yang dikeluarkan oleh dulu Kementerian Ristek dan Dikti. Sebenarnya apa bedanya antara panduan untuk mengurus KUM, JJA, jenjang jabatan akademik, dan juga BKD. Nah, ini bisa lihat di layarnya. Itu yang kalau yang KUM ini yang warna putih. Nah, yang warna kuning itu SKS BKD per semester. Nah, Bapak Ibu semua, dosen-dosen di Indonesia, bahwa sesama-sama kita tahu bahwa untuk memenuhi BKD pada aplikasi itu kita harus memiliki minimal 12 SKS dan maksimal hanya 16 SKS. Dan sisanya mungkin bisa dimasukkan ke dalam beban berlebih. Jadi, gimana sih cara mengisinya dan apa saja yang harus kita persiapkan? Yuk kita coba bahas yang pertama. Yang pertama adalah kita bahas tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Jadi video ini nanti saya akan sambung menjadi 3 atau 4 bagian. Oke, Bapak Ibu, kita mulai pembahasannya yaitu mengenai pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini kalau misalnya di sub unsurnya, itu yang kita bahas adalah melaksanakan perkuliahan, tutorial, dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang biasanya yang menjadi concern buat kita adalah kita pasti melaksanakan pendidikannya yaitu mengajar, yaitu melaksanakan perkuliahan atau tutorial dalam membimbing. Nah, yang dibuat satuan hasilnya kalau kita mengajar 10 SKS pertama. Jadi 10 SKS pertama ini nilai di BKD-nya itu 0,5 Bapak Ibu. Jadi 0,5 pelaksanaan kegiatannya asisten ahli gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya 2 SKS berikutnya jenjang akademiknya asisten ahli, maka nilainya adalah 0,25 gitu ya. Berbeda kalau misalnya jenjang lektor ke atas gitu. Kalau misalnya melaksanakan kegiatan ini 10 SKS pertama itu nilainya 1 dan 2 SKS berikutnya itu nilainya 0,5. Nah, gimana cara penggunaan di aplikasinya? Saya sudah menyiapkan aplikasi BKD saya. Ini versi 2017 Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Bapak Ibu udah familiar dengan ini gitu ya. Nah, di sini ada identitas paling kita ganti tahun akademiknya karena saya mengcopy tahun akademik yang di semester ganjil. Jadi ini untuk laporan semester genap. Jadi saya masukkan semesternya yaitu semester genap. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya semua filenya masih kosong, silahkan diisi semua file yang dibutuhkan, yang ada dan yang dibutuhkan. Oke, silahkan disimpan untuk identitasnya.
Oke, data telah disimpan. Kemudian kita masuk ke kinerja pendidikan Bapak Ibu. Jadi masuk ke kinerja pendidikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat data yang ganjil dulu, misalnya seperti ini, kita bisa balikin lagi ke tahun semester ganjil karena database-nya tetap menyimpan, gitu ya. Oke, database-nya tetap menyimpan, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke identitas saya ke semester yang genap. Oke, simpan. Nah, kita buat yang baru, kosong. Misalnya contoh, kinerja pendidikan saya. Jadi, saya melakukan pengajaran. Misalnya jenis kegiatan saya adalah saya mengajar mata kuliah pemrograman 2 gitu ya. Jadi kalau mengajar mata kuliah pemrograman 2 nanti boleh diisi di sini kode mata kuliahnya dan seterusnya. Identitas apa saja yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau seperti ini aja sudah cukup, ini nama mata kuliahnya. Kemudian di sini pilih mengajar ini termasuk pada poin mana? Apakah melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar atau yang lainnya? Nah, ini kita pilihnya yang melaksanakan perkuliahan. Nah, buktinya adalah biasanya SK, surat keputusan, SK mengajar ya, keputusan mengajar atau SK mengajar. Saya buat SK mengajar aja dulu, lengkapi dengan nomor-nomor SK-nya. Surat tugas biasanya ngeluarin Kaprodi berikut nomor-nomornya. Kemudian kita butuh absensi, gitu ya. Kemudian kita butuh BAD, berita acara mengajar untuk mata kuliah pemrograman tersebut. Kemudian kita butuh nilai, gitu ya. Kita butuh nilai akhir mahasiswa. Nah, kalau misalnya sudah, Bapak Ibu nanti siapkan buktinya. Kalau saya contohnya saya membuat setelah akhir semester saya mengumpulkan semua file saya di dalam satu folder sertifikasi dosen gitu ya. Misalnya laporan BKD, nah saya buat tahun akademiknya biar nggak bingung. Kemudian saya buat laporan BKD. Nah, ini saya buat folder lagi untuk pendidikan dan pengajaran. Nah, dia ada absen, kemudian ada BAD, ada nilai, dan ada SK mengajar. Gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu semua kalau di sini ada tempat upload filenya, tapi hanya 2. Kalau misalnya banyak, Bapak Ibu bisa gabungkan saja file PDF-nya. Nah, bobot mata kuliah SKS untuk mata kuliah pemrograman 2 ini misalnya bobotnya 4 SKS. Masa penugasannya kita buat 1 semester gitu ya, Bapak Ibu ya. Bukti dokumennya, kinerjanya, ini bukti penugasan kita masukin saja SK dan surat tugas, tapi yang kinerjanya kita masukin bukti dokumennya gitu ya. SK mengajar, surat tugas, kemudian nilai gitu ya. Nilai akhir, nilai berita absensi, berita acara mengajar, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kinerjanya kita masukin. SKS kinerja ini berdasarkan rubrik di sini. Katanya kalau 10 SKS pertama, kreditnya itu SKS BKD-nya per semester adalah 0,5. Gitu ya. Kalau misalnya lektor itu 1. Jadi sebenarnya ada 2 pendapat nih Bapak Ibu. Yang pertama, kalau 10 SKS berapapun ininya asisten ahli pasti 0,5. Kalau 2 SKS berikutnya 0,25. Kalau lektor ya 1 nilainya 0,25. Ada yang menulisnya hanya seperti ini. Atau ada juga yang menuliskan 10 SKS ini dikaliin dengan angka 1. Gitu ya. Jadi misalnya saya ngajar di sini 4 SKS, berarti SKS saya 4 gitu. Nah, ini belum ada penjelasan resmi sih apa yang harus diikuti, apakah 0,5 ini dikali SKS-nya atau 0,5 ini untuk 10 SKS pertama. Tapi kalau 10 SKS pertama itu hanya 0,5, kita asisten ahli itu nilainya kecil banget Bapak Ibu. Nah, kita coba aja, nanti tinggal Bapak Ibu cari tahu gimana sih cara menghitungnya. Nah, kalau saya masukin 4,
Kemudian apakah mengajarnya selesai di semester ini? Saya jawab selesai, kemudian disimpan. Dan jangan lupa untuk mengupload datanya Bapak Ibu ya. Untuk BKD kalau misalnya datanya upload, di sini nanti ada judul filenya, nama filenya. Kemudian yang kedua, misalnya kalau mengajar seperti itu, yang penting asisten ahli dan lektor, 10 SKS pertama asisten ahli itu 0,5, lektor 1, 2 SKS berikutnya itu asisten ahli 0,25, kalau lektor itu setengah. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu membimbing seminar itu tiap semester, misalnya ini satuannya tiap semester, berarti nilainya 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 10 SKS pertama tadi hanya nilainya 0,5, jadi semua poin-poin ini harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, kebayang ya, banyak banget yang harus dibuatkan. Kemudian membimbing kuliah kerja praktek, kerja nyata, praktek, kerja lapangan tiap semester hanya nilainya 2, berapapun mahasiswanya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menjadi pembimbing, di sini ada pembimbing utama, disertasi, setiap mahasiswa itu nilainya 5. Tesis setiap mahasiswa nilainya 3, gitu ya. Kemudian kalau skripsi setiap mahasiswa itu nilainya 2. Nah, membimbing skripsi ini apakah sudah selesai atau lanjut? Nah, itu nanti disesuaikan saja. Kalau misalnya pembimbing pendamping atau pembantu, misal pembimbing kedua, untuk disertasi itu 4, tesis 2, skripsi 1, dan laporan akhir studi itu 0,5. Nah, misalnya contoh, ini setiap mahasiswa ya Bapak Ibu ya, jadi setiap mahasiswa yang selesai atau yang kita bimbing skripsinya dan selesai, itu kita dapat nilai 2 kum. Misalnya contoh kita buat di sini misalnya membimbing skripsi, misalnya atas nama Andi, NPM misalnya 1842111024. Kemudian yang kedua misalnya 1, 2 Joko NPM-nya 187451. Misalnya contoh seperti ini. Nah, kita kemudian pilih membimbing dan ikut membimbing, menghasilkan disertasi, kemudian SK pembimbing, kemudian mungkin kalau ada surat tugas. Mungkin kalau di sini kita bisa masukin form bimbingan. Form bimbingan. Kemudian mungkin skripsinya. Nah, ini SKS-nya karena 2 orang, kalau skripsi jadi pembimbing utama itu nilainya SKS-nya 2, gitu ya. SKS-nya 2, misalnya kalau selesai 1 semester, maka nanti SKS-nya di sini 4. Karena saya mengajar membimbing 2 mahasiswa. Kemudian hasilnya selesai, simpan. Oke. Nah, ini untuk SK pembimbing atau surat tugas ya. Kemudian yang lainnya misalnya Bapak Ibu bertugas sebagai penguji pada ujian akhir misalnya. Nah, ini kalau misalnya jadi ketua penguji nilainya 1, setiap mahasiswa, jadi setiap mahasiswa yang kita uji itu nilainya 1, anggota penguji 0,5. Kemudian membina kegiatan mahasiswa, melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, misalnya menjadi pembina himpunan mahasiswa ataupun menjadi pembina BEM atau menjadi pembina ekskul di kampus dan seterusnya. Setiap semester Bapak Ibu dapat nilai 2. Gitu ya. Kemudian mengembangkan program kuliah, melakukan kegiatan pengembangan program kuliah, setiap mata kuliah itu juga 2. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu membuat buku ajar, setiap buku itu kalau di BKD nilainya 5. Jadi kalau buat buku, setiap buku itu nilainya 5. Kalau hanya naskah saja dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model atau alat bantu video, audio visual, naskah tutorial dan seterusnya itu 3. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan orasi ilmiah, melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun itu nilainya adalah 2. Jadi tiap tahun batas kepatutannya hanya 2 saja. Kemudian selanjutnya ini masih dalam bidang pendidikan ya. Masih dalam pendidikan kalau misalnya Bapak Ibu menduduki struktural.
menduduki struktural. Misalnya kalau rektor, biasanya kalau di BKD atau di aplikasi BKD itu ada dosen tambahan, ada dosen biasa, ada profesor dengan tugas tambahan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menjadi struktural di kampus, berarti Bapak Ibu nggak perlu lagi nanti masukin penelitian dan PKM gitu, hanya pendidikan saja dan nggak perlu banyak-banyak, 1 atau 2 SKS itu cukup. Misalnya rektor itu udah 6 SKS, jadi laporan-laporan lain sebenarnya nggak perlu. Pembantu rektor, dekan, direktur program pascasarjana itu 5. Selanjutnya ketua sekolah tinggi, pembantu dekan, asisten direktur program pascasarjana, direktur politeknik itu 4. Pembantu ketua sekolah tinggi, pembantu direktur politeknik 4, direktur akademi 4, pembantu direktur akademi ketua jurusan bagian pada universitas institut sekolah tinggi itu 3. Kemudian ketua jurusan pada politeknik, akademik, sekretaris jurusan bagian pada universitas institut sekolah tinggi itu 3. Dan seterusnya. Jadi ada poin-poinnya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah membimbing akademik dosen yang lebih rendah. Itu nilainya misalnya setiap semester pembimbingan pencangkokan itu nilainya 2. Kemudian reguler itu nilainya 1. Kemudian melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan akademik dosen juga sama. Kemudian selanjutnya melakukan kegiatan pengembangan diri dan peningkatan kompetensi. Kalau misalnya lebih dari beberapa jam, misalnya 641 sampai 960 jam ini dapat sertifikat atau satuan hasilnya adalah setiap sertifikat itu BKD-nya 5 dan seterusnya. Jadi banyak sekali poin-poin pendidikan yang bisa kita masukkan Bapak Ibu, yang memang kalau misalnya menjadi dosen tugas tambahan itu sangat gampang untuk mendapatkan hasil di kesimpulan yang baik nih. Kalau di aplikasinya nanti di sini ada kesimpulannya, apakah kita memenuhi atau tidak. Nah di sini. Nah saya masukin hanya baru pendidikan dan ngasal ini pun udah memenuhi karena saya masuk dalam dosen dengan tugas tambahan. Jadi hanya 8 SKS. Gitu ya. Jadi untuk nilai-nilai pendidikan itu banyak sekali Bapak Ibu bisa kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Dan saran saya ketika kita mau menginput di aplikasi ini, Bapak Ibu harus persiapkan dulu dokumen-dokumentasi yang berbentuk file. Kayak tadi bahan ajar, SK mengajar, surat tugas, dan seterusnya itu dimasukin ke dalam file seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi dalam satu folder saya sudah sediakan semua filenya. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu semua, karena banyak sekali nanti waktunya akan panjang. Nah, pada video selanjutnya saya akan coba bahas bagaimana masuk ke penelitian. Jadi, step yang kedua itu adalah penelitian. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Kalau misalnya mau diskusi silahkan ke kolom komentar, kita diskusi, atau follow Instagram saya @robiuliendra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.